Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak ibu yang udah join di Zoom meeting, udah pada isi absen semua di classroom-nya. Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, isi dulu ya absennya di classroom ya. Ibu tunggu 2 menit. Oke, Bu. Bu. Ada absennya. Udah ngisi absennya? Udah, Bu. Saya ibu absen dulu ya. Devi Ariska. Hadir, Bu. Mardatila. Hadir, Bu. Perantowati. Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat, Bu. Udah pada sarapan semuanya nih anak ibu? Udah, Bu. Udah, Bu. Tapi udah lapar. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Sebelum Ibu mulai, Ibu mau tanya, ada yang tahu atau udah ada yang belajar sebelumnya tentang keanekaragaman hayati enggak? Belum, Bu. Tahu, Bu, macam-macam kayak jenis gitu, Bu, macam-macam pohon gitu, Bu. Nah, ya. Nah, Ibu mau tanya juga nih. Anak-anak Ibu pernah ngelihat bunga mawar? Pernah, Bu. Nah, bunga mawar itu dia ada kan yang merah, ada yang warna putih, terus ada warna apa lagi? Nah, Warna Warna Nah, pink itu- ada, Bu. termasuk keanekaragaman hayati atau tidak? iya, Bu, karena beraneka ragam. Nah, untuk itu silakan anak-anak Ibu lihat video yang Ibu tayangkan untuk mengetahui apakah itu termasuk keanekaragaman hayati atau tidak. Ya, Bu. Nah, perhatikan contoh berikut ini ya. Ya, Bu. Ini yang seperti Ibu bilang tadi, bunga mawar. Ada yang warna merah, putih, warna pink. Kemudian pada hewan itu ada kayak kucing. Ini juga pada hewan. Nah, ini pada manusia. Perhatikan ya, nanti Ibu tanya. Nah, jadi macam-macam keanekaragaman hayati itu ada 3. Yang pertama tingkat gen, kemudian tingkat jenis, dan selanjutnya itu dia tingkat ekosistem. Nah, ini untuk yang tingkat gen. Untuk yang tingkat gen itu terjadi karena adanya perbedaan susunan gen dalam individu spesies. Contohnya itu pada tumbuhan itu ada bunga mawar. Nah, pada hewan itu ada kucing. Nah, ini pada manusia. Nah, dari video tadi Ibu mau tanya sama Reka. Jadi apa keanekaragaman hayati? Ya, Bu.
keanekaragaman hayati itu merupakan kekayaan atau bentuk kehidupan yang terdiri dari berbagai macam makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, terus serta makhluk hidup lainnya. Ada yang mau nambahkan? Coba Wati atau Tila, ada yang mau menambahkan? Sama, Bu. Sama Bu. Sama. Nah, jadi keanekaragaman hayati itu adalah pada makhluk hidup itu terjadinya suatu perbedaan sehingga setiap spesies itu tidak ada yang sama persis, seperti itu ya. Ya, Bu. Nah, kalau udah paham, sekarang kalian buka classroom kalian. Di classroom itu udah ada Ibu kirim soal pretest dan kalian kerjakan sekarang ya. Ya, Bu. Ibu kasih waktu 5 menit karena soalnya gampang-gampang kok. Oke, Bu. Udah buka classroomnya semua? Ya, Bu. Jadi yang udah ngisi angkat tangannya ya. Ya, Bu. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu adalah pertama untuk mengetahui pengertian dari keanekaragaman hayati itu sendiri. Kemudian tingkatan dari keanekaragaman hayati itu ada 3, yaitu ada gen, jenis, dan ekosistem beserta contohnya. Nah, untuk menggali pemahaman kalian, silakan lihat video yang Ibu tampilkan dan kalian catat yang penting-pentingnya ya. Sediakan bukunya dan penanya. Oke, Bu. Kan ya videonya. Ya, Bu. Nah, coba sekarang Ibu tanya. Tadi dari video itu katanya bahwasanya gen itu dia terdapat 2 faktor, yaitu ada faktor dalam dan faktor luar. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ini, Bu. Ya, coba Tila. Kalau faktor luar itu berasal dari lingkungan mungkin, Bu, karena beradaptasi dia terhadap lingkungan. Ya. Hmm. Kalau untuk Kalau faktor dari dalam dalamnya? itu gen, Bu. Ya. Ada yang mau nambahkan? Iya Bu, benar. Nah, ya jadi faktornya itu dia ada yang dari dalam emang berasal dari gen tumbuhan tersebut. Kemudian untuk yang dari faktor luarnya itu dari lingkungan yang ditempati oleh makhluk hidup tersebut. Lanjut ya. Ya, Bu. Perhatikan ya Reka. Iya, Bu. Nah.
Nah, perhatikan ini contohnya. Hmm. Coba Wati, kalau dari tingkat genetik tadi, itu faktor apa yang tampak? Genotik, Bu. Yang membedakan antara anjing yang lain dan antara anjing yang satu dengan yang lain. Kalau dari segi ini, Bu, dari warnanya beda, Bu. Kemudian, Terus bentuknya juga berbeda-beda, Bu. Jadi keturunannya sifatnya beda-beda, Bu. nah, selanjutnya perhatikan ya. Ya, Bu. Nah, jadi dari penjelasan tersebut bahwasanya keanekaragaman gen itu dia variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu spesies makhluk hidup itu berbeda-beda walau secara morfologi dia terlihat hampir sama. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, Ya, silakan Tila. nah jadi Bu, yang membedakan nanti di tingkat gen itu mungkin warna ya Bu. Yang Gimana, paling Tila? mencolok, Bu. Jadi yang membedakan di tingkat gen itu lebih ke warna ya Bu. Kita masih di tingkat gennya, belum sampai ke Ya. tingkat jenis. Ya Bu, tingkat gen itu yang lebih signifikan untuk membedakannya itu warna kan Bu? Ya, kalau untuk dari morfologinya kita bisa melihat dari perbedaan warnanya dari morfologinya. Nah, tapi dari gen ini dia lebih signifikannya itu dari variasi gen memang dari genetikanya gitu. Oke Bu. Nah, kita lanjut ya. Ya, Bu. Nih perhatikan contohnya. Nah, ini contoh lainnya. Genus dari Artocarpus. Nah, jadi Ibu tekankan lagi di sini ya, bahwasanya kalau keanekaragaman jenis itu dia perbedaan yang dapat ditemukan pada kelompok dari berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Nah, yang spesies makhluk hidupnya itu dia masih sama dalam genus atau familinya, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan untuk tingkat jenis? Tidak, Bu. Jika tidak, kita lanjut ya. Ya, Bu.
Nah, coba Ibu mau tanya dari tingkat ekosistem itu bahwasanya dari apa namanya? Dari tempatnya atau suatu tempat dari bedanya letak geografis itu akan mengakibatkan flora dan faunanya juga akan berbeda. Ada yang bisa kasih contoh salah satunya apa? Coba siapa yang bisa? Coba Reka. Misalnya Bu, keanekaragaman flora dan fauna di hutan hujan tropis itu cenderung lebih banyak dibandingkan dengan flora dan fauna di gurun. Lebih beragam gitu Bu. Kalau gurun kan misalnya faunanya yang khas gitu kayak unta. Terus kalau misalnya floranya contohnya kaktus. Rek nggak jelas loh Rek, ulangin Rek. Sumpah nggak denger kau ngomong apa Rek, ulang Rek. Oh ini jelas? Halo. Oh. Nah. Ya, halo. Ya. Jelas suaranya? Kecil kali suaramu Rek, nggak denger kami. Bentar. Udah paling besar dah. Audionya lo nggak hidup. Hidupin itumu kau anmu tuh. Halo? Cak hidupin itu kau dulu. Sorry, Kak. Jadi, Tunggu dulu, aku ituin dulu. oh ya. Nah, jadi siapa yang bisa memberi contoh? Saya Bu. Ya, silakan Reka. Jadi menurut saya keanekaragaman flora dan fauna yang di hutan hujan tropis lebih tinggi dibandingkan gurun. Misalnya tuh di gurun khasnya hewan unta dan tumbuhannya kaktus, Bu. Terus? Kalau di sabana misalnya faunanya khasnya dengan singa, jerapah, kayak gitu, Bu. Ada yang bisa nambahkan? Coba Wati, ada yang mau ditambahkan atau Tila? Iya Bu, kalau di hutan hujan tropis itu dia lebih banyak variasi tumbuhannya Bu, floranya banyak jenis-jenis pohonnya berbeda dengan misalnya seperti di gurun ataupun sabana. Di situ floranya lebih sedikit, faunanya juga sedikit, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup di gurun atau sabana. Sementara di hutan hujan tropis itu banyak karena tersedia banyak makanan dan mudah untuk beradaptasi di hutan. Nah, ya. Itu merupakan salah satu contoh flora fauna pada tingkat ekosistem. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Kita lanjut ya. Nah, perhatikan. Ngapa Wati ngantuk Wati? Ya, Bu, kurang tidur, Bu. Nah, ini coba ini ada beberapa contoh soal. Reka, kamu kemana, Rek? Nah, perhatikan ini contohnya ya, Reka. Ya, Bu. Nah, dari yang disebutkan tadi, ada mangga madu, ada mangga mana lagi, ada mangga golek. Ini termasuk tingkat apa? Siapa yang bisa jawab? Tingkat gen, Bu. Ya, ini merupakan salah satu tingkat gen. Nah, sampai sini paham apa itu tingkat gen, terus contohnya seperti apa,
membedakannya dengan tingkat yang jenis atau spesies. Paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya ini ada satu contoh lagi ya. Nah, dari kelima jeruk ini dia termasuk jenis tingkat yang mana? Tingkat gen kah? Jenis atau spesies kah? Atau ekosistem? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. Coba Reka, Tila, Wati. Lah, Bu. Iya, Tila. Tingkat apa, Tila? Tingkat gen, Bu. Ada yang coba ya, kita tengok ya. Kenapa Tila jawab tingkat gen? Karena dia masih satu jenis kan, Bu, sama-sama jeruk, tapi ada yang warnanya oranye, ada yang hijau, ada yang kulitnya mulus, dan ada kulitnya yang kasar, Bu. Coba ya. Biar bisa membedakan antara yang gen dan yang jenis. Salah ya? Udah tahu salahnya di mana, Tila? Nggak tahu, Bu. Jenis deh. Semuanya jeruk, Kak. Citrus semuanya. Udah paham, Tila? Salahnya di mana? Ya, Bu. Nah, Jadinya apa, Bu? Jadi, walaupun dia sama-sama jeruk, ada jeruk nipis, jeruk Bali, ada jeruk keprok, tetapi dia tuh yang membedakan adalah dari jenisnya. Yang sama itu adalah dari jenisnya. Dia sama-sama genus dari genusnya citrus, seperti itu. Reka? Skip, Bu, skip. Udah sampai sini paham? Paham, Bu. Jadi Tanyakan. itu jadinya tingkat keanekaragaman jenis ya, Bu? Iya, Bu. Iya, Tila. Ya, oke, Bu. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian, Ibu akan kirimkan di classroom itu kuis. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengisi kuis tersebut. Buka classroomnya ya. Udah, Bu, udah. Udah ya, udah semua ya, ngirim nih ya. Udah, Bu. Tila udah ngirim. Udah, Bu. Udah selesai, Bu. Udah, Bu. Udah, Wati juga udah ngirim ya. Udah, Bu. Nah, nanti di akhir pembelajaran Ibu akan kirimkan tugas di classroom dan akan dikumpulkan minggu depan. Dan kita untuk minggu depan itu akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.